Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fajri dengan NIM 2514020053. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Rahmat Satria Dinata MPD dengan judul yang pertama ada Taqsimul Kalimah, yang kedua ada jumlah ismiyah, yang ketiga ada jumlah fi'liyah, dan yang terakhir ada isim dhamir. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan Taqsimul Kalimah. Secara umum, Taqsimul Kalimah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang namanya isim, terus ada yang namanya fi'il, dan yang terakhir ada yang namanya huruf. Di dalam bahasa Indonesia, Taqsimul Kalimah yakni pembagian kata. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada isim. Apa isim itu? Isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ciri-cirinya yang pertama ada tanwin. Yang contohnya yang pertama kurrasatun. Dia kemasukan tanwin. Kemudian yang kedua kemasukan alif lam. Contohnya al-qurrasatu. Ketika dia tidak ada alif lam, maka dia kemasukan tanwin. Dan jika dia telah kemasukan alif lam, maka tanwin tersebut hilang. Dan ada huruf jar. Huruf jar itu ada 9. Yang pertama min, yang artinya dari. Dan ila, yang artinya ke. Dan an, sama artinya dari juga. Kemudian ala, itu di atas. Dan fi, itu di dalam. Kemudian rubba. Kemudian kaf, yang artinya seperti. Lam, yang artinya untuk, kepemilikan. Kemudian ba, itu yang berarti dengan. Kita buat salah satu contoh. Baik, sekarang kita masuk ke contoh dari huruf jar. Contohnya yang pertama adalah sa'adhabu ilal madrasati. Di sini ya ada kemasukan huruf jar yaitu ila, dan kemudian kalimat setelah ila ini yaitu khafad atau majrur. Sama dengan yang bawahnya, saya pergi dengan pesawat, menggunakan pesawat. Di sini majrur, di sini ada huruf jarnya. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu huruf nida. Kita ambil beberapa contoh, yaitu huruf nida ini yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Seperti contohnya ya Muhammadun. Kemudian di dalam Al-Quran ada disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ya ayyatuha, di dalam Al-Quran ada disebutkan di dalam surah Al-Fajr
Ya ayyatuha, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau yang pertama tadi ya ayyuha digunakan untuk memanggil orang yang banyak. Kemudian yang ini memanggil untuk muannas. Baiklah, tadi kita telah membahas isim. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Jadi fi'il ini kalimat yang berkaitan dengan waktu. Baik itu yang pertama fi'il madhi menggunakan waktu lampau, kemudian yang kedua itu fi'il mudhari menggunakan waktunya itu sekarang atau yang akan datang. Terus yang ketiga ada fi'il amr yang digunakan untuk memerintah. Adapun ciri-cirinya yang pertama itu pemasukan qad. Dan qad ini terbagi menjadi dua keadaan. Ketika dia memasuki fi'il madhi, maka maknanya yaitu sesungguh atau sesungguhnya. Dan jika qad ini kemasukan pada fi'il mudhari, maka artinya akan menjadi terkadang. Contoh dari qad yaitu sungguh qad qamatis shalah. Sungguh telah didirikan salat. Dan kita lanjut kemasukan sin dan saufa atau saufa. Jadi sin dan saufa ini memiliki makna yang sama, akan tetapi waktu yang terkandung dalamnya itu berbeda. Ketika fi'il kemasukan huruf sin, maka waktunya itu sudah bisa ditentukan, sudah bisa dipastikan. Kemudian jika saufa berlawanan, waktu yang terkandung di dalamnya itu belum ada kepastian. Contoh, sa'adhabu ilal mustashfa. Jadi maknanya aku akan pergi ke rumah sakit. Di sini waktunya telah ditentukan, entah itu nantinya itu entah itu nanti sore, entah itu nanti malam, atau besok, atau lusa. Sedangkan saufa adhabu ilal mator. Aku akan pergi ke bandara. Penggunaan saufa di sini menunjukkan waktu yang belum bisa ditentukan. Entah itu bisa di bulan depan, bisa di tahun depan, atau 2 bulan lagi. Jadi bisa disimpulkan penggunaan sin dan saufa ini sin penggunaan huruf sin ini digunakan untuk waktu yang telah pasti, sedangkan saufa waktu yang waktunya belum ada kepastian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga di taqsimul kalimah, yaitu huruf. Huruf itu tidak ada makna lengkap yang sempurna, tidak ada makna yang sempurna, karena huruf ini digunakan untuk penghubung. Contoh,
Zaid dan Amr telah pergi. Di sini sebagai waw sebagai huruf, sebagai penghubung antara Zaid dan Amr. Adapun contoh lain, tadhabu Zainab wa Hindun. Zainab dan Hindun akan pergi. Di sini ada penggunaan waw sama seperti di atas, digunakan untuk menghubungkan antara Zainab dan Hindun. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang di dalamnya itu terkandung kumpulan isim dan isim, atau terdiri dari susunan antara mubtada atau sering disebut sebagai subjek, ataupun khobar yang sering disebut sebagai predikat. Adapun pembahasan khobar, khobar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, khobar yang dalam bentuk mufrad atau bentuknya satu atau tunggal. Contoh, al-madrasatu jadidatun. Sekolah itu baru. Atau al-midnasatu saghiratun. Sapu itu kecil. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu terbagi atau sering disebut dengan khobar berupa jumlah, baik itu berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ketika ia di dalamnya terkandung jumlah ismiyah, seperti di dalam contoh al-baitu babuhu maftuhun, rumah itu pintunya terbuka. Atau di jumlah fi'liyah sebagai contoh, yashrahu al-ustadu ad-darsa, ustadz itu menjelaskan pelajaran. Terus yang ketiga, khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah itu yang menyerupai kalimat tetapi tidak sempurna. Khobar syibhul jumlah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, di dalamnya terkandung jar majrur. Contoh, al-kitabu 'alal maktabi, buku itu di atas meja. Atau berupa dhorof, baik itu dhorof zaman maupun dhorof makan. Sebagai dalam contoh, kita menggunakan dhorof makan. Contoh, al-qittu fawqa syajarati, kucing itu di atas pohon. Baik, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jadi jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il, atau kalimat yang terdiri atas fi'il plus fa'il, atau fi'il plus fa'il plus maf'ulun bihi. Jika kalimat tersebut terdiri dari fi'il plus fa'il, maka dikatakan dengan fi'il lazim atau kalimat intransitif. Dan contohnya, qoma Ahmadu, Ahmad telah berdiri. Dan yang kedua, kalimat yang terdiri dari fi'il plus fa'il plus maf'ulun bihi itu dikatakan dengan fi'il muta'addi atau kalimat transitif. Contohnya, qara'a Ahmadu al-kitaba. Jadi maf'ulun bihi itu harus nasab, entah itu dengan fathah, dengan alif, dengan ya,
atau yang lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu isim dhamir. Isim dhamir atau dikenal dengan kata ganti itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isim dhamir yang zahir, yaitu yang tampak, terlihat ataupun jelas. Dhamirnya itu terlihat jelas. Contoh, huwa yadrusu. Di sini dhamirnya tampak jelas. Dan adapun dhamir itu terbagi, itu ada 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan yang kedua yaitu dhamir mustatir. Dan isim dhamir mustatir ini terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, tersambung. Adapun yang munfasil itu terpisah. Yang kedua yaitu dhamir mustatir. Kalau tadi yang pertama isim dhamir yang zahir itu terlihat ataupun jelas, sekarang masuk ke dhamir mustatir, tersembunyi atau tidak nampak. Dan isim dhamir mustatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama muttasil, itu tersambung. Contoh kitabuhu, dhamirnya tersambung. Dan kita buka, dhamirnya tersambung. Kemudian isim dhamir mustatir yang munfasil, yaitu terpisah. Contohnya ada iyyahu, adapun iyyaka. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.